Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana cara menilai saham sebuah perusahaan besar seperti Goto sebelum memutuskan untuk berinvestasi? Di video kali ini, saya akan membongkar rahasia analisis fundamental saham Goto yang bisa membantu Anda memahami performa dan valuasi sahamnya secara sederhana dan praktis. Bagi Anda yang baru memulai perjalanan investasi saham di Indonesia, memahami laporan keuangan dan rasio fundamental sebuah perusahaan sangat penting. Video ini akan membantu Anda mengenal aspek-aspek utama dalam analisis fundamental menggunakan data perusahaan Goto, agar Anda bisa lebih percaya diri dalam mengambil keputusan investasi yang tepat. Perlu diingat, video ini dibuat untuk tujuan edukasi dan hiburan saja. Analisis yang saya sampaikan bukan merupakan rekomendasi beli atau jual saham. Selalu lakukan riset mendalam dan pertimbangkan berbagai risiko sebelum berinvestasi. Mari kita mulai dengan pembahasan pendapatan dan laba perusahaan. Goto menunjukkan tren pertumbuhan pendapatan yang positif dari kuartal pertama tahun 2022 hingga kuartal ketiga tahun 2025. Pendapatan perusahaan naik secara konsisten, mencapai sekitar 17.527 miliar rupiah pada kuartal ketiga 2025. Namun, sayangnya, laba bersih masih menunjukkan angka negatif, meski perlahan membaik dari minus 29 triliun rupiah di tahun 2022 menjadi sekitar minus 1 triliun 922 miliar rupiah di kuartal ketiga 2025. Artinya, perusahaan masih mengalami kerugian, namun trennya menunjukkan perbaikan. Profitabilitas adalah kunci untuk mengukur seberapa efisien perusahaan dalam mengelola pendapatannya. Mari kita lihat margin laba kotor, operasi, dan bersih dari Goto. Gross profit margin atau margin laba kotor perusahaan sekitar 57% di kuartal 3 2025, yang cukup sehat dan menggambarkan keuntungan dari penjualan setelah dikurangi biaya produksi. Namun, operating profit margin dan net profit margin masih negatif, masing-masing sekitar minus 2% dan minus 10%, menunjukkan perusahaan masih mengeluarkan biaya operasional dan beban yang besar, sehingga belum menghasilkan laba bersih. Ini normal untuk perusahaan teknologi besar yang sedang ekspansi, tapi harus diperhatikan. Selanjutnya, kita tinjau posisi keuangan Goto lewat aset dan ekuitas. Total aset Goto di kuartal 3 2025 adalah sekitar 42 triliun rupiah, sedangkan ekuitasnya sekitar 29 triliun rupiah. Hal ini menandakan perusahaan memiliki aset yang cukup kuat dengan ekuitas yang mendukung sebagian besar pendanaan aset tersebut. Liabilitas atau kewajiban perusahaan berada di sekitar 13 triliun rupiah, yang relatif rendah jika dibandingkan dengan aset, memberikan gambaran bahwa perusahaan tidak terlalu bergantung pada utang jangka panjang. Kesehatan finansial perusahaan juga dapat diukur melalui rasio utang terhadap ekuitas atau debt to equity ratio serta equity multiplier. Debt to equity ratio Goto berada sekitar 0,13, yang tergolong rendah dan menunjukkan perusahaan tidak terlalu berisiko dari segi utang. Equity multiplier sekitar 1,45, menggambarkan perusahaan menggunakan leverage yang wajar untuk memperbesar asetnya. Dari sisi ini, Goto menunjukkan kondisi keuangan yang cukup sehat dan stabil. Menggunakan return on equity dan return on assets, kita bisa lihat efektivitas manajemen dalam memanfaatkan modal. ROE Goto pada kuartal 3 2025 masih negatif sekitar minus 1,4%, dan ROA juga negatif kurang lebih minus 0,9%. Meskipun negatif, tren ROE dan ROA ini menunjukkan perbaikan dibanding beberapa tahun sebelumnya. Ini mengindikasikan manajemen sedang melakukan upaya memperbaiki kinerja perusahaan walaupun belum mencapai titik break-even. Jika Anda ingin mempelajari lebih dalam tentang bagaimana menilai ROE dan ROA, Anda dapat mengunduh cheat sheet investasi saham gratis yang saya sediakan di deskripsi video. Sekarang mari kita bahas valuasi saham. Valuasi penting agar kita tidak membeli saham dengan harga terlalu mahal. Dalam kasus Goto, price earning atau PE band menunjukkan angka negatif sejak tahun 2022 sampai sekarang, yang mencerminkan perusahaan masih belum profit.
Dengan fair value perkiraan sekitar 12,9, harga saham saat ini berada jauh di bawah nilai tersebut, yang berarti ada margin of safety negatif. Ini artinya saham Gotoh dipandang pasar masih kurang menarik dari sisi valuasi PE. Untuk price to book atau PB band, Gotoh juga menunjukkan angka negatif yang serupa dengan PE band. Perbandingan harga pasar terhadap nilai buku pun menunjukkan undervaluation yang cukup dalam. Namun, hal ini juga mengindikasikan risiko yang tinggi. Memahami kedua indikator ini membantu Anda menilai apakah harga saham sudah sesuai dengan nilai fundamentalnya atau belum. Itulah pembahasan lengkap tentang analisis fundamental saham Gotoh yang bisa Anda jadikan referensi. Jika Anda ingin saya analisa saham lain, jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa juga subscribe channel ini agar Anda tidak ketinggalan video edukasi investasi menarik lainnya. Untuk yang ingin mulai berinvestasi dengan mudah dan praktis, Anda bisa download aplikasi saham investor lewat link di deskripsi video. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.